Oke. Gue lebih pendek nih. Ya, halo kalian semua, kembali lagi dengan Hiu di sini. Halo. Ya. Loh, kok kayak gitu sih gua? ulang. Ya. Hai kalian semua, kembali lagi dengan Hiu di sini. Dengan gua Kenis Majoris. Ya. Tangerang Explorer. Kali ini gua bersama teman gua. Ya, kita sempat bikin beberapa konten di channelnya Kenis. Ya, jadi kan gua kan ada ngedevelop istilahnya untuk nama musik. Nah, ini masih membiasakan lah sama sahabat gue ini. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi makanya masih rada awkward gitu. Teman gua ini dulunya itu yang gua tahu itu dia tidak Anak apa? lebih suka Anak imo. anak imo dia tidak suka lagu K-pop gitu. Jadi anehnya, bukan anehnya sih, ajaibnya sekarang itu dia lagi mengikuti perkembangan musik K-pop, guys. Itu menjadi suatu hal yang menarik bagi gua untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa seorang anak emo ini Dan anak EDM ini tiba-tiba beralih mengikuti perkembangan musik K-pop? Apakah karena tiba-tiba dia kecantol sama salah satu idol gitu? Karena selama ini gue sendiri nggak bisa meracuni dia dengan K-pop gitu. Udah berapa tahun lu suka K-pop ya dulu ya? Lama banget nih, temen gue ini suka K-pop tuh udah dari zaman K-pop belum booming ya, bener gak sih? Udah booming. Dan setiap kali gue ngumpul bareng dia, pasti gue tahu dia lagi dengerin K-pop atau apa, dan gue nggak pernah bisa diracunin ya. Iya. Udah berapa tahun tuh? Sebenarnya sih gue juga nggak pengen ngeracunin teman-teman sekitar gue juga, karena bagi gue merupakan suatu kesenangan bagi gue sendiri karena punya selera yang beda gitu loh. Unik gitu ya? Unik, jadi kayak unik. Kalau orang pada suka-suka, misalnya orang suka hal yang A gitu, gue lebih suka yang B gitu. Bahkan untuk grup aja, grup K-pop sendiri, gue juga beda, Ben. Berarti sekarang pun beda nih sama gue ya? Maksudnya kayaknya nih. Sama. Sama ya. Maksudnya sekarang ya? kalau dulu itu pas zaman orang kan pada K-pop itu pas orang menyukai kayak Girl Generation, SNSD, terus Super Junior. Gue terjun ke dunia K-pop tuh bukan karena mereka. Bukan karena Yuna, bukan? Bukan. Kan kayak kalau kita lihat teman-teman kita kan, gue suka K-pop karena Yuna, pasti kan. Kalau nggak gitu Suju, kalau nggak SNSD gitu kan. Kalau nggak, itu kan udah hal yang STD. Mayoritas, benar. Sedangkan gue kecimplung di K-pop itu di grupnya itu kayak 4 Minute, terus gue nggak pernah denger loh. 21. Nah, tuh Dewan gue masih denger sih. Big Bang. Nah, tapi kalau 21 sama Big Bang oke lah, karena mungkin pasarnya juga luas kan, udah besar. Nah, kali ini kenapa tiba-tiba lu mau terjun mengikuti perkembangan musik K-pop? Karena K-pop udah menyebar kemana-mana ya. Apakah tiba-tiba lu terpengaruhi dengan hal itu gitu? Atau mungkin sudah nggak ada musik barat yang menarik bagi lu? Menarik juga pertanyaannya ya. Karena di mana-mana nyetel lagu Korea, lagu ini tiba-tiba otomatis telinga lu jadi terbiasa atau gimana gitu. Gini, kan gue itu emang suka musik basically kan. Dari dulu gue tuh emang pecinta musik, dan gue suka main musik, gue suka nyanyi juga, gue juga suka bikin lagu-lagu juga gitu kan. Nah, tapi dari dulu itu gue selalu trouble dengan K-pop. Kenapa? Bukan karena gue nggak suka musiknya sebetulnya, bukan karena gue nggak suka stylenya dan sebagainya. Problem bahasa tadinya. Berarti yang jadi problem lu awalnya terbatasi oleh bahasa yang nggak lu ngerti gitu. Yang nggak gue ngerti. Nah, terus yang kedua itu adalah K-pop itu sangat berbeda dari musik lainnya. Gue kan terbiasakan dengan musik barat gitu ya. Musik barat itu kalau misalnya kita ngomongin musik, nah itu
mixingannya dari si sound engineer-nya itu berbeda. Kita tuh bisa tahu kalau misalnya mixingan barat itu kayak misalnya ada satu yang menonjol dari mixingan itu, misalnya lagunya si A itu lebih menonjol di bassnya atau lebih menonjol di vokalnya atau lebih menonjol di apanya. Ada yang menonjol pasti. Oh gitu. Berarti tiap-tiap lagu, tiap-tiap orang, tiap-tiap pasti ada satu instrumen yang menonjol. Itu karakternya mixingan musik barat. Oke. Nah, gue udah terbiasa dengan itu kan. Nah, ketika gue dengerin lagu K-popnya dia, contoh kayak SNSD itu pertama tuh, brong, loh, kok beda banget? Kenapa? Mixingannya, ini kan gue ngomongin K-pop yang di zaman itu ya. Yeah. Itu tuh flat. Kalau misalnya lu lihat mixing board, itu tuh dibikinnya flat. Itu kelihatan banget. Dan itu bagi untuk orang-orang yang bisa pelajari musik tuh, sebetulnya teorinya tuh aneh gitu loh. Kok nggak ada yang nendang, nggak ada yang menonjol, semuanya flat gitu loh. Itu awalnya gue ngebikin, kok ini aneh banget ya gitu. Di samping bahasanya kan bingung nih gue, bahasa Korea gitu kan ya. Nah, untuk itu makanya gue nggak terlalu ngikutin kan. Cuman semakin kesini, dengan adanya BTS, dengan adanya Blackpink, itu kita nggak bisa mungkirin gaungnya K-pop itu ya, pergerakannya itu kuat banget sampai sedunia, bahkan sampai di dunia barat sana itu juga mereka ngefans juga, banyak yang ngefans sama K-pop gitu kayak Blackpink dan BTS. Nah, setelah gue ngeliat itu gue kan jadi kaget dong, karena dunia barat itu kebanyakan nggak open terhadap culture baru yang dominan. Apalagi culture Asia ya. Apalagi culture Asia karena mereka cenderung lebih dominan Western kan. Iya. Western minded gitu. Nah, ini gue amazed gitu loh. Amazed sekaligus takut. Takut? Nah, takutnya kenapa? Orang itu kan kalau misalnya nggak bisa ngikutin zaman, either ketinggalan, atau kalau misalnya bisa punya gebrakan baru, nekat ya bisa gitu kan. Yeah. Nah, gue lebih cenderung ke takut ketinggalan, akhirnya gue nggak ngerti apa-apa. Gitu. Oke. Nah, alhasil, gue ini orang yang suka adaptasi. Jadi gue harus paksain gue adaptasi, apalagi gaungnya udah parah gitu loh. Gue harus tahu nih, kenapa ini musik bisa diakuin sedunia. Sampai gitu. Disukai oleh sedunia. Disukai oleh barat juga. Gitu. Kalau misalnya gue nggak mau pelajarin, ketinggalan gue. Dan ternyata ketika gue lihat, yang pertama gue ngeliat itu kan dari K-pop itu, gue tuh pertama kali ngikutin itu Blackpink. Kenapa? Karena Lisa. Berarti lu kenal Blackpink berarti dari mana? Dari Shopee. Gue tuh pertama kali tuh karena gaung-gaung itu kan udah ya kayak yang di sono-sono gitu kan. Nah, si Lisa ini ada story di YouTube yang unik gitu loh, karena dia itu kan minority di sana. Dia itu pendatang dari Thailand kan. Nah, gue cukup amazed sama ceritanya, gimana berusahanya, dan gue baru tahu untuk lu jadi idol itu di saat itu dengan kisahnya Lisa itu, lu jadi idol itu bukan instan. Lu jadi idol itu kayak militer, bro. Itu beda banget sama Western gitu. Gue ngerti kenapa orang Western appreciate, karena sistem itu beda. Kalau di Western itu lu punya skill, lu kembangin sendiri, lu hoki, lu laku gitu loh. Nah, nggak dipungkirin sih awalnya gue melihat K-pop itu dari looks. Ya kayak Lisa kan cantik gitu kan ya. Misalnya kan gayanya juga keren gitu kan, kayak Barbie gitu kan. Nah, gayanya tuh kan keren. Nah, pertama pasti style, tapi lama-lama gue dengerin lagunya. Emang gue kalau K-pop itu lebih suka yang melonya sih. Gue lebih suka lagu-lagunya itu yang nggak terlalu upbeat nih malahan. Kayak Blackpink itu gue lebih suka yang kayak Stay. Stay. Nah, kayak gitu-gitu tuh gue lebih suka sebetulnya. Gitu. Nah, itu ngebikin gue, wah jadi mulai masuk nih Blackpink nih gitu kan. Gue jadi ngerti, kisahnya tuh ternyata berat juga ya, sampai dia diakuin dunia gitu. Nah, abis itu juga gue juga jadi tahu kayak BTS gitu kan. Dan itu kisahnya sama gitu loh, parah juga gitu loh. Yang sesuatu yang berbeda banget, culture-nya, usahanya tuh beda. Dan mereka juga style-nya tuh kan bagus. Style-nya tuh dominan gitu loh. Baru masuk ke lagu, gue juga tahu fans-nya itu hardcore banget, BTS Army. Dan itu gue amazed loh, kenapa mereka bisa sampai seloyal itu, dan gue jarang sih ngeliat fans yang sampai seloyal itu. Gue dulu pernah nongkrong di Kopi Chuseyo sini. Kopi Chuseyo tuh ada di Gading Serpong, Saintia. Nah, itu tuh kopi Korea. Ada 2 orang yang selalu ada di situ nih. Gue nggak tahu namanya siapa. Nah, 2 orang itu gue baru tahu itu Army. Setiap malam dia tuh bikin blog cuma untuk apa? Cuma untuk muji-muji BTS. Dan dia kalau misalnya ada yang nge-hate gitu, mereka tuh yang langsung nge-tag tuh. Kayak nge-protect BTS banget. Nah, itu kenapa gitu loh. Sampai akhirnya BTS itu sampai dikasih kesempatan satu-satunya boy band yang ngomong di PBB.
punya conference. Gokil, Karena katanya dia punya pesan kemanusiaan yang tinggi. Wah, gue amazed sih. Akhirnya ya gue pertamanya dengan keterpaksaan karena gue harus adaptasi, akhirnya gue juga ngikutin K-pop. sampai lu bisa menemukan yang sinkron dengan lu gitu ya. Ya, gue bisa merespect culture-nya K-pop akhirnya sekarang. Walaupun gue tetap dengerin lagu barat lebih sering, tapi gue ada beberapa yang gue suka juga, kayak boy band dan girl band Korea itu gue nggak masalah. Kalau memang enak, gue suka. Istilahnya kayak gitu sekarang. Dan bahasa ternyata juga kalau misalnya kita suka, bisa suka tanpa ngerti bahasanya dan baru kita tahu dari lirik gitu kan. Misalnya kan. Ternyata seperti itu sih. Itu menarik banget sih culture Korea ini memang ya. Iya, yang pernah lu bertanyakan soal keterbatasan lu dengan bahasa yang nggak lu ngerti gitu kan. Benar. Bahasa musik ya bahasa musik gitu. Benar sih. Bener kan? Bahasa musik ya bahasa yang not do re mi fa sol la si do. Bener kan? Gitu. Ternyata benar katanya dia, saudara-saudara. Ternyata terbukti juga akhirnya gitu. Tuh. Dan sekarang gue ngerti juga uniknya stylenya mixingnya Korea itu, ya gue ngerti gitu loh. Mereka bikin itu memang untuk stand out, secara nggak langsung, untuk berbeda dan juga dia membuat aturan sendiri ya musiknya. Membuat aturan sendiri dan mereka itu harus ngebalancing gimana caranya agar musiknya menonjol tapi dance-nya juga menonjol. Jadi kenapa mereka ngebikin flat? Takutnya kalau misalnya musiknya terlalu menonjol, dance-nya jadi kependem. Sebaliknya juga. Jadi mereka tuh keseimbangannya lumayan kompleks sih, dari style, dari dance, dari musik gitu loh. Berarti 3 komponen gitu loh. Bisa dibilang itu juga jadi suatu tantangan bagi komposer juga ya. Tantangan bagi komposer. Karena dia harus memikirkan bagaimana ini bisa dibikin koreonya yang bisa sinkron dengan koreografinya. Kalau kita ngomongin dari segi teknis produksi musik, kayak gue kan sebetulnya kan produksi musik kan, gue ngerti. Nah itu tantangan karena kita terbiasa dengan belajar menonjolkan salah satu alat musik. Nah ini gimana caranya seimbang agar semuanya tuh dominansinya sama gitu. Nah itu yang susah kalau menurut gue. Gue seneng sih bisa diakuin dunia barat juga gitu. Ini obrolannya menarik karena karena lu paham soal musik gitu, pendapat lo tentang K-pop jadi punya sudut pandang yang berbeda juga gitu kan. Bener juga sih. Ya kan kadang soal K-pop cuma sudut pandangnya, kadang kalau nggak dari karena idolnya atau apa, tapi ada kita bisa mendapatkan pengetahuan sudut pandang dari sisi musiknya juga, berbeda musik barat sama musik K-pop, terus sama pokoknya sistem pembuatan lagunya itu juga berbeda gitu ya. Kalau gue sendiri emang gue suka mengikuti perkembangan K-pop sama pengembangan hiburan Korea gitu. Karena bagaimana dia kayak bikin hiburan gitu kayak lebih menarik gitu, lebih kemasnya gitu. Gue dulu kayak ngeliatin dia suka K-pop gitu, kok suka banget sih, padahal kan bahasanya kan gini gitu kan, gue ngeliatnya kan. Ternyata adalah don't judge book by its cover sebelum kita pelajarin sampai dalam. Iya. Ternyata ada yang lebih kompleks dari itu di dalamnya. Banyak para yang nggak suka K-pop berkomentar yang kontra, tapi sebenarnya itu bisa ada penjelasannya juga gitu. Iya benar sekali, benar. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu saja. Terima kasih buat Kenny Roger, bukan ya? Ayam bakar dong gua. Waduh. Yang udah datang ke sini. Kok ke selatan kan tempat dia ya? Ceritanya kan collab di mana-mana bisa. Yang udah mau mampir ke channel gua, ikut mengisi konten di channel gua. Nanti kalau ada konten-konten lain yang bisa cocok dengan Bambang ini bisa kita ajak lagi. Oke. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe juga. Dan gua Hugh mohon pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue juga pamit. Bye-bye.